bisa nggak ngakalin pajak biar nihil? Dalam tanda kutip bisa saya bilang kitanya akan terjebak di kondisi punya uang tapi nggak punya uang. Balik lagi ke topik ini ya, Anita dari Bekasi gitu. Ada Kak Firdan, titip saya beli emas yang pembayarannya tunai, tetap aman nggak dikejar-kejar pajak? Ada teman info grup customer kejadian seperti itu, ya sudah dibahas tadi. Oke. Kalau nggak pakai cashless masih aman. Tapi kalau bisa mungkin bayar lah ya guys, jujur lah gitu. Maunya sedekah, tapi uangnya dari sedekahnya nggak bersih gitu. Iya. Kesannya kayak gimana gitu, jangan nanggung, nggak mau bayar sekalian gitu. Nah ini, apa orang pajak bisa tahu transaksi rekening kita? Ini dari Amaliana. Ya. Apakah orang pajak bisa tahu transaksi di rekening kita? Yang kedua, kalau misal mau CV atau PT pribadi yang usahanya campur-campur, ya, mungkin apakah dia ini bisnis online, jualan baju, jualan emas, juga jualan apa mungkin gitu ya? Apakah bisa pajaknya atas nama satu CV itu saja? Oke. Apa orang pajak sampai lihat laporan keuangan dan rekening kita? Oke. Bisa nggak ngakalin pajak biar nihil? Karena untung dari emas kan cuma 5.000 sampai 100 ribuan, nggak sampai 1%. Iya, make sense. Oke. Nah, jadi gini, kalau kita bicara apakah aman ya kita mau transaksi secara cash gitu, jawabannya ya pada saat terjadinya transaksi itu aman gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa terima cash, simpan cash, buang cash. Biasanya kan kayak gitu ya. Itu adalah satu skema yang dalam tanda kutip kantor pajak pun juga belum bisa melakukan pelacakan secara mendetail ya kan terkait dengan aktivitas seperti itu. Nah, cuman yang perlu saya sampaikan begini, kalau terima cash, simpan cash, buang cash plus kita nggak declare untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakan ya, dalam tanda kutip bisa saya bilang kitanya akan terjebak di kondisi punya uang tapi nggak punya uang. Loh, maksudnya gimana tuh? Punya uang tapi nggak punya uang. Punya uang tapi nggak punya uang. Misal contoh, kita punya penghasilan 2 miliar. Ya, penghasilan 2 miliar 1 tahun ya. Terus katakanlah kita punya harga pokok ya, kita jual apa lah, kita nggak usah ngomong emas, jualan yang paling banyak orang geluti, makanan atau mungkin baju gitu kan ya. Nah, katakanlah dari penjualan ataupun penghasilan kita 1 tahun itu 2 miliar, margin profitnya 50% ya, gitu ya. Nah, berarti kan untungnya 1 miliar, gitu ya. Tapi 2 miliar itu mayoritas 90% update itu tunai. Katakanlah kita jual kita punya gerobak pentol gitu ya. Wah, saking ramenya 1 tahun 2 miliar tuh penghasilan, gitu ya. Nah, tapi kan cash nih. Nah, 5.000, 10.000 gitu kan, gitu aja kan, sampai 2 miliar. Nah, kita kan idealnya margin profit 50%. Betul ya? Nah, sehingga keuntungannya harusnya 1 miliar. Kalau kita asumsi bayar pajaknya dari keuntungan, maka yang dipajakin itu kan 1 miliar. Karena untungnya 1 miliar nih tadi. Nah, tapi kita berusaha untuk kurang-kurangin tuh omsetnya waktu kita lapor gitu ya. Bukan 2 miliar nih. Kita lapornya katakanlah cuma 500 juta. Ya kan? Dengan asumsi margin profitnya sama. Kalau omsetnya 500 juta terlapor, berarti kan yang bisa kita ungkap tuh keuntungan cuma 250 juta. Iya enggak? Nah, realnya kan 1M tuh keuntungan. Tapi yang kita ungkap keuntungan cuma 250 oleh sebab omsetnya aja dari 2M turunin 500. Iya enggak? Bayar pajak katakanlah. Iya kan, dari 250. Selesai kan? Tapi kan ada selisih itu. Dari 250 sama 1M 750 juta. 750 juta karena nggak diungkap, disimpan cash ya kan? Simpen terus. Oke, entah taruh bawa bantal atau taruh di mana gitu ya, bawa kasur sambil makan rayap katakanlah gitu ya. Banyak itu. Nah, banyak kan terjadi ya. Nah, tapi posisi uang ada, betul ya? Uang ada nih, 750 juta uang kotor ini ada. Singkat cerita, misal ada tetangga sebelah rumah kita, pasaran rumah kita itu 1,5 M. Tetangga bilang, gue butuh duit nih,
Rumah gue jual 750 juta. Ambil nggak? Idealnya ambil coba. Uangnya ada lagi. Bener nggak? Nah, tapi berani nggak bayar? Kebanyakan orang kalau punya akal sehat pasti jadi nggak berani. Kenapa? Karena 750 juta ini itu uang kotor. Di saat kita tembak ke dia, terus kita AJB di notaris, balik nama di BPN, tuh nama kita di BPN tuh ke kantor pajak. Bener kan? Iya, ketemu. Berarti kan kita jadi nggak bisa beli tuh opportunity uang rumah yang harganya 750 di saat pasaran 1,5 M. Yang bisa kita lakukan kan tetap taruh uang itu di bawah kasur kita. Iya. Nah itulah yang saya bilang. Punya uang. Nah punya uang tapi nggak punya uang. Iya kan? Itu masalah teman-teman. Gitu ya. Di saat kita berusaha punya penghasilan cash tapi kita nggak lapor. Oke. Nah yang perlu kita lakukan penghasilan cash dilapor, tapi cari cara bayar pajak yang paling efisien. Kan gitu. Ya kan? Nah itu untuk menjawab yang pertama tadi ya. Nah terus kemudian selanjutnya ada bilang gini, kalau satu CV digunakan untuk usaha yang campur-campur gimana gitu kan. Kalau saya tuh biasa nggak prefer. Oke. Karena tiap-tiap jenis usaha itu punya margin profit yang beda-beda. Betul ya. Dagang makanan, katakanlah kita punya resto bisa margin profit 50% up kalau makanan. Iya kan? Nah itu dia. Kalau jual emas ya kan tipisnya jangankan 1%, mungkin kurang daripada itu kebanyakan gitu kan. Nah ada lagi orang yang jual jasa sama jual barang, biasanya margin profit lebih banyak jasa. Nah tapi CV ini dicampur, jasa makelar ditaruh sini ya kan, jasa barang dagangan emas masuk sini, restoran punya masuk sini, jual beli mobil bekas masuk sini. Ya, banyak lah campur jadi gaduh-gaduh. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Tadi saya bilang yang pertama margin profit beda-beda. Kalau margin profit beda-beda itu akan membingungkan internal kita untuk menentukan tax planningnya harus seperti apa. Karena contoh kita punya badan usaha ya. Katakanlah badan usaha ini baru mau dipakai campur-campur, jangan. Karena kalau misalnya jual makanan margin profit 50% up, badan usahanya baru pertama kali berdiri, dia bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas penggunaan tarif 0,5% dari omset untuk bayar pajak penghasilannya dia. Nah katakanlah penghasilan 100 juta bayar pajak 500.000 ya kan, daripada badan usahanya pakai tarif normal 22% dari laba bersih. Ya kan? Kalau penghasilan 100 juta untung 50 juta nih. 50 juta dikali 22% itu udah 10 juta bayar pajak. Padahal dari omset 100 juta bisa bayar 500.000 aja kalau pakai 0,5%. Ya kan? Nah, tapi beda kalau kita jual emas nih. Ya kan? Nah, Bro Berdan nih, ya kan, pengusaha emas gitu ya. Jangan pakai tarif 0,5%. Mampus kan? Kenapa? Karena untung dari omset nggak sampai 0,5%, pajaknya 0,5% dari omset. Habis nggak? Kerja bakti, pakailah 22% dari laba bersih kalau punya CV. Iya kan? Jadi cuannya katakanlah 0,2%, tapi bayar pajaknya cuma 22% dari 0,2%. Bukan 0,5% dari omset. Omsetnya kebetulan 1 kilo, 1,5 M. Terus pengen kena pajak. Nah, 1,5%. Padahal cuannya ngambilnya cuma 0,1% gitu. Nggak sampai sak mono. Nah, itu dia. Jadi kalau badan usahanya satu, jangan dicampur-campur jenis usahanya, karena akan membingungkan kita dalam menerapkan tax planning apa nanti yang mau diambil atau diimplementasikan, gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bisa nggak kita ngakalin usaha nihil? Ya. Nah, kalau usahanya itu nyatanya untung, jangan dibuat nihil. Karena kembali tadi ke penjelasanku yang pertama, seperti halnya kita terima cash kemudian kita nggak ungkap, maka akan terjebak di kondisi punya uang tapi nggak punya uang. Ya, jadi kalau ada penghasilan, walaupun marginnya tipis, upaya kan bayar pajak aja dari situ. Iya kan? Nanti margin profitnya katakanlah cuma 1%, dari 1% kita nggak perlu kok bayar pajak langsung 22% dari 1%.
seandainya itu bentuknya badan usaha, kita bisa bayar pajaknya 22% dari kurangnya 1%. Jadi 1% masih bisa dikurangin karena ada biaya operasional yang kita bisa cantumkan di laporan keuangan, ada biaya gaji karyawan dan sebagainya. Yang memang nyatanya net profitnya berapa ya bayar pajaknya cuma dari situ. Sisanya saja, ya. Sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita hasilkan itu nyaman diungkap di SPT pribadi kita nantinya. Muaranya kan selalu ke situ. Anggaplah kita sudah kumpulkan pundi-pundi mau beli rumah, uangnya ada, bisa beli karena udah dilaporkan asetnya, kan gitu. Jadi tujuannya ke sana, ya. Udah nggak zamannya kita dalam tanda kutip nggak bayar pajak karena penghasilan nggak dilapor atau disembunyi-sembunyikan. Tapi zamannya ungkap saja penghasilannya, tapi cari cara bayar pajak yang paling murah. Katakanlah tadi membandingkan tarif, lebih oke kena 5-15% daripada langsung flat 22% di awal. Jadi kalau mau jual emas, ya untung 250 juta pertama tembaknya ke orang pribadi, sisanya baru tembak ke badan usaha, kan gitu. Nah kita mainnya gitu teman-teman, analisis saja, bisa cuan berapa ya itulah yang kita ambil, jangan serakah. Karena sekarang sistem pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak kan semakin lama semakin ketat. Dalam artian kita mau beli mobil BMW, Mercedes-Benz, begitu dealernya keluarkan faktur pajak, mampus kita. Iya enggak? Di saat kita nggak pernah ungkap tuh ada penghasilan ataupun kita punya aset, tapi mampu beli, bisa beli, nyatanya secara SPT nggak sinkron, itu masalah. Gitu. Oke. Ini, itu sih. Ya, ini muncul pertanyaan buat teman-teman biasanya. Kalau gitu mending nggak punya duit kamu gitu. Wah, jangan gitu ya. dong. Jadi kaya tuh enak guys. Iya, banyak orang di luar sana bilangnya, wah jadi kaya bayar pajak tambah banyak, tapi lebih baik kaya. Iya kan? Bayar pajak banyak tapi hidupmu nyenyak. Iya. Hidupnya nyenyak, hidupnya enak. Nah, betul. Enak, gitu. Percayalah jadi orang miskin walaupun nggak bayar pajak nggak lebih enak daripada orang kaya yang bayar pajaknya banyak. Sudah pernah guys. Sudah pernah kiri sampai harus jual semua aset, semua jual rumah, jual mobil, terus nggak punya apa-apa itu udah pernah ngalamin. Jadi begitu sudah punya lagi itu rasanya enak, beda. Beneran sumpah. Percaya enak jadi orang kaya. Bayar pajak yang besar. Kalau bisa kamu doanya, aku pengen punya bayar pajak itu sampai bermiliar-miliar. Artinya hartamu kan triliunan. Iya itu kan. Karena sisanya kan banyak. Iya. Pajak itu nggak minimum 100%.